licin. Kita coba lihat kalau batu licin Pak kena air gimana? Dia tidak melekat. Kalau cincin yang punya cincin, di telur burung kasuari juga begitu. Tidak membekas. Maka sederhana saja Pak. Kalau bapak-bapak dulu pernah di malam Rabu, saya pernah singgung. Kalau bapak-bapak ngaji malam Rabu nih tidak ada perbaikan, tidak merasa makin mendekat kepada Allah, tidak merasa mendekat kepada akhirat, tidak usah ikut ngaji. Berarti gagal. Berarti saya salah. Orang ngaji kan begitu. Kan pengen kita makin dekat kepada Allah, makin tahu Allah, makin mendekat kepada akhirat, makin ingat akhirat. Maka kata Rasulullah di sini katakan kalau ada orang alim ngomong gitu. Nah, ini kan saya ngomong nih Pak banyak nih. Mau itu yang disampaikan, tapi dirinya tak takwa kepada Allah, maka ucapannya itu tidak akan mengena di manusia. Lewat ya. Lewat. Kan sekarang banyak orang alim itu kan Pak. Luar biasa. Dulu jarang orang alim Pak Yakub ya. Dulu. Sekarang banyak orang alim. Yang dikatakan takwa itu kan macam-macam. Kata Imam Hasan Al-Basri itu yang namanya takwa itu adalah tarku mulahadatis sawab. Jadi takwa itu meninggalkan menoleh kepada pahala. Jadi tak pahala lagi yang kita toleh, tetapi yang dilihat itu adalah kalau kita ya perintah guru. Kalau kita rotib kan kemarin dulu kita kan pernah kita sebut nih. Kalau nak ngaji itu kan ada pertama niat cari ridho Allah, kedua ada cari ilmu untuk ilmu. Kan makin naik tuh niatnya. Nah, tingkatan paling tinggi itu beramal kita baca rotib, nak baca rotib. Niatnya apa? Udah disuruh guru, selesai. Guru nak niat macam-macam terserah itu guru. Jadi besok mau ditanya kepada master, kenapa kau baca rotib? Apa engkau punya niat? Innal ahda kana mas'ula. Wiritan kita mau ditanya besok. Saya ya bacanya niatnya sama dengan punya guru, dah selesai dah. Mana guru kau? Oh. Kan kita tak tahu nih kan dalam hati itu nak banyakkan pahala nak apa. Kalau baca satu ayat kursi saja, satu ayat kursi dibaca itu seperti membaca 1000 surat, 1000 ayat. Dia di dalam rotib ada ayat kursi ada? Ada ayat kursi. Kemudian kalau baca akhir surat Al-Baqarah maka orang itu akan diwarisi dengan mati husnul khotimah. Kita habis ayat kursi Babul Aliyul Azim langsung baca amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka di antara wiritan husnul khotimah itu kata ulama adalah selesai sholat itu membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi kita naikkan lagi bab rotib nih. Jadi ingatkan bab niat gitu. Jadi yang kendor biar trade gitu. Biar trade. Jadi kita biar tak nule-nule lagi, bukan hanya rutinan. Maka tidak boleh disebut kompolan, tak boleh rutinan. Rotib itu ayat tak boleh dibilang rutinan. Khawatir nanti seperti yang lain-lain. Jadi hanya itu saja. Jadi kita zikir begitu. Maka disebutkan di mana Jumat itu saya bilang, kita ngaji begini, kita rotib, maka pahalanya melebihi 70 kali haji dan umroh, 70 kali perang. Jihad fisabilillah. Mau cari di mana lagi pahala? Itu satu. Yang kedua, keuntungan kita sanadnya jelas. Itu yang penting. Kita punya guru, sanadnya jelas. Itu yang penting. Kita beramal karena sanad. Itu yang penting. Kemudian ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan. Wahai Ali, jika 40 hari lewat atas seorang mukmin, 40 pagi maksudnya, walam yujalisil ulama'ah qasa qalbuhu, dan ia tidak duduk bermajelis dengan ulama, qasa qalbuhu, maka hatinya mengeras. Kalau 40 pagi, 40 hari kita tak duduk bersama ulama, bersama orang alim, maka hati kita mengeras. Kata ulama itu gampang nak ngukur hati keras tuh. Nak ngukur orang ini keras, umpamanya begini, kita ini kan sesama muslim bersaudara.
Kadangkala di kampung nih ada yang kena musibah. Kena musibah. Kalau ingin tahu hati bapak itu keras atau tidak, kata ulama, lihat di saat orang kampung itu atau sesama muslim itu ada kena musibah, gimana hati bapak? Terenyuhkah, sedihkah, senangkah, atau tawar, atau biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja, maka dikhawatirkan hati itu keras. Karena kan, oh itu kan bukan keluarga saya, itu Pak kan? Oh itu kan bukan kelompok saya. Ya kan? Di Palestina perang mau yang dibantai atau apa itu kan, kita tak terenyuh hati kita gimana? Kata ulama, apa ngukurnya itu? Nah, walaupun kita tidak pergi ke sana, tapi hati kita menjerit, perih, karena itu memang bagian dari kita sesama saudara. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, jika 40 hari, 40 pagi lewat kepada seorang mukmin, sedangkan ia tidak bermajelis dengan ulama, maka hatinya keras. Wajazaru alal kabairi, dan ia akan berani melakukan dosa besar. Maka kita beruntung, kita tiap minggu duduk dengan wali kutub. Kita baca rotib nih. Kalau setiap hari kita baca rotib, maka kita setiap hari duduk bersama wali kutub. Bukan ulama lagi, sudah di atas. Cucu Rasulullah lagi. Kata guru kita, Guru Haidar itu mengutip pendapat dari Habib Umar, gurunya. Jadi katakan beliau, membaca kitab ulama itu sama halnya duduk bersama ulama. Maka di setiap ngaji itu saya buat kitab, kita duduk. Nah kitab ini karangan Imam Sya'roni. Imam Sya'roni itu dikenal wali hebat, wali besar, katakan wali kutub. Berarti setiap minggu kita duduk bersama beliau. Baca roti kita duduk bersama beliau. Dan mudah-mudahan hati kita makin lembut. Itu yang penting. Makin lembut. Bukan makin pulih. Kata siapa ya bahasa pulih? Bahasa pulih. Makin pulih pula ya. Baca roti terus tapi makin pulih itu. Ya, ada nyebutnya Nu'aiman mana? Lah, wajazaru 'alal kaba'ir. Li'anna al-ilma hayatul qalbi. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya ilmu itu menjadi sebab hati itu hidup. Jadi itu. Jadi ukurannya gampang. Kata Rasulullah, Imam Ghazali itu menyebutkan dalam kitabnya. Begini. Idza raddallahu 'abdan hadara 'alaihi